Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsyada Nihayati dari PPG Bahasa Inggris kelas B Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil modifikasi modul ajar dari guru pamong saya mengenai materi Hortatory Explanation kelas 12 SMA Negeri 4 Semarang. Sedikit menjelaskan bahwa modul ajar yang dibuat oleh guru pamong saya sudah sangat baik dan juga sudah sangat mencakup semua komponen. Namun ada beberapa hal yang perlu saya modifikasi menyesuaikan dengan kebutuhan siswa yang saya ajar. Pada bagian pertama, yaitu informasi umum, pada bagian identitas sekolah, hanya nama saya yang saya ubah karena saya untuk bagian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, saya setuju dengan apa yang dituliskan oleh guru pamong saya. Namun, untuk bagian sarana prasarana, saya menambahkan bagian sumber belajar, menambahkan dengan penggunaan Kahoot untuk latihan soal siswa dan juga penggunaan Padlet untuk refleksi diri siswa. Kemudian, untuk model pembelajaran, guru pamong saya sebelumnya menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan metode Jigsaw, kombinasi NHT atau number heads together. Nah, berbeda dengan apa yang saya buat modul ajar dengan penggunaan model pembelajaran problem-based learning dengan metode NHT saja. Mengapa demikian? Karena menurut saya, untuk siswa yang akan saya ajar ini mengalami kesulitan apabila penggunaan metode Jigsaw. Karena pada metode Jigsaw ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dari semua anggota kelompok. Jadi, jika ada siswa yang kurang berpartisipasi atau tidak memahami materi secara mendalam, hal ini bisa mempengaruhi keberhasilan dari kelompok tersebut secara keseluruhan. Dan juga untuk proses pembelajaran sendiri dengan metode Jigsaw ini sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, mulai dari pembagian materi, diskusi kelompok, hingga presentasi, dan karena keterbatasan waktu ini akan menjadi terkendala sendiri untuk penerapan metode Jigsaw. Sehingga saya menggunakan metode number head together karena metode tersebut cukup sederhana namun bisa mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif secara berkelompok dan mendalami materi secara mendalam. Untuk bagian yang kedua yaitu yaitu bagian komponen inti. Nah, untuk tujuan pembelajaran, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh guru pamong saya. Jadi, tidak ada yang saya ubah. Namun, untuk bagian pertanyaan pemantik, ada beberapa hal yang saya sesuaikan seperti penggunaan kata imani. Karena kata imani ini sangat general penggunaannya dan kurang relevan dengan apa yang ditemui oleh siswa. Jadi saya mengganti dengan kata cashless transaction atau digital payment. Mengapa demikian? Karena untuk penggunaan e-money ini lebih kepada bentuk kartu, pembayaran menggunakan kartu yang biasa digunakan untuk membayar yang berisikan dengan saldo. Berbeda dengan digital payment atau cashless transaction, bisa menggunakan e-wallet atau aplikasi. Jadi hanya melakukan dengan aplikasi tersebut kita bisa melakukan transaksi pembayaran. Nah, karena di lingkungan SMA Negeri 4 Semarang ini, untuk pembayaran di kantin atau di koperasi siswa itu sudah bisa menggunakan pembayaran cashless dengan digital payment melalui QR codes dengan kode biasa kita sebut dengan QRIS. Nah, sehingga dengan penggantian kata tersebut bisa melibatkan menjadi studi kasus atau contoh nyata dari lingkungan sekitar, yaitu lingkungan sekolah, dan melalui hal tersebut, siswa diharapkan mampu memahami pentingnya materi ajar dalam kehidupan sehari-hari yang biasa mereka temui. Seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk bagian ketiga, yaitu langkah-langkah pembelajaran, untuk bagian pendahuluan, saya setuju dengan apa yang ditulis dengan guru pamong saya, jadi saya tidak mengganti atau memodifikasi terkait pendahuluan. Namun, untuk bagian inti, saya sesuaikan dengan model pembelajaran
yang saya gunakan, seperti itu. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Saya mengubah materi dari YouTube berbeda dengan modul ajar sebelumnya, yaitu saya menyesuaikan lebih mendetail tentang digital payment by QR code, with QR code. Jadi, saya lebih kerucutkan pada pembayaran melalui QR code. Nah, untuk pertanyaan pemantik ini sebenarnya kemungkinan ada kesalahan penulisan dari pertanyaan pemantik dari modul pembelajaran sebelumnya, modul ajar sebelumnya. Jadi saya sesuaikan pertanyaan pemantik yang sesuai dengan video yang saya lampirkan. Seperti itu. Mengenai digital payment QR code. Untuk poin-poin selanjutnya, saya setuju dengan apa yang ditulis oleh guru pamong saya. Untuk bagian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, ada beberapa hal yang berbeda. Di sini saya menyederhanakan. Jadi di poin yang pertama, saya menambahkan untuk setiap kelompok yang terdiri dari 4 orang siswa dan setiap anggota tersebut memiliki nomor. Jadi setiap siswa akan memiliki nomor yang berbeda. Nah, untuk yang di poin kedua, di modul ajar yang lama hanya diberikan 4 buah teks, dan di modul ajar yang saya modifikasi terdapat 9 buah teks yang berbeda. Jadi setiap kelompok yang berisikan 4 anggota tersebut akan mendapatkan satu teks yang berbeda satu sama lain dengan kelompok lainnya. Nah, untuk yang ketiga, saya sederhanakan untuk kegiatannya menjadi peserta didik bersama kelompoknya mulai bekerja sama untuk saling mengidentifikasi teks, menganalisis teks dari berbagai perspektif, dan mempresentasikan pandangan pro kontra dari topik yang didapatkan. Di sini pada poin kompetensi sosial, emosional, kesadaran sosial. Jadi sebagai informasi tambahan, ada 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu yang pertama, kesadaran sosial, kesadaran diri, kemudian ada pengaturan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasional, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di poin ketiga, saya mencakup kompetensi kesadaran sosial, seperti itu. Kemudian, untuk poin-poin selanjutnya, untuk dari modul ajar yang lama ini cukup berbeda dengan poin-poin yang saya modifikasi karena perbedaan model pembelajarannya. Jadi, langsung saja ke poin keempat, saya menggunakan peserta didik menjawab pertanyaan dengan metode NHT atau Number Heads Together. Seperti itu. Guru di poin selanjutnya juga meminta peserta didik untuk mencipta text rotatory exposition dengan tema yang mereka pilih, yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya menambahkan dengan metode NHT, dengan menambahkan produk dalam bentuk video. Jadi siswa bisa memilih bentuk video, poster, infografis, PPT dengan menggunakan Canva, menyesuaikan dengan kemampuan siswa atau ketertarikan siswa. Jadi di sini ada diferensiasi konten dan juga ada diferensiasi produk, seperti itu. Untuk poin-poin selanjutnya, saya setuju dengan apa yang ditulis dengan guru, namun di poin ke-9, saya menambahkan siswa diminta untuk membuat mind map yang menghubungkan konsep-konsep dari text rotatory exposition dengan materi argumentatif yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Mengapa demikian? Karena diharapkan dengan pembuatan mind map tersebut, siswa dapat melihat keterkaitan antar topik dan memperdalam pemahamannya mengenai materi rotatory exposition, seperti itu. Untuk bagian membimbing penyelidikan individu dan kelompok, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh guru pamong saya, jadi tidak ada yang saya modifikasi untuk bagian tersebut. Namun untuk bagian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, ada hal yang saya tambahkan, yaitu peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk video, karena tadi ada penambahan
produk berupa video. Seperti itu. Di bagian selanjutnya ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini untuk pemberian feedback setelah melakukan presentasi, saya memberikan apresiasi dan feedback konstruktif. Saya meminta siswa atau kelompok lain untuk memberikan feedback konstruktif atau apresiasi. Jadi tidak hanya apresiasi saja, tapi bisa berupa feedback konstruktif. Kemudian saya juga meminta peserta didik diajak untuk mencatat proses pembelajaran, tantangan yang dihadapi, dan strategi untuk mengatasinya. Untuk bagian penutup, saya setuju dengan apa yang ditulis oleh guru pamong saya, jadi tidak ada bagian yang saya modifikasi. Seperti halnya yang pada bagian pengayaan dan remedial. Tidak ada yang saya ubah, namun untuk bagian kelima, yaitu refleksi, ada beberapa hal yang saya tambahkan. Sebentar, masih nge-blur page. Untuk poin yang kedua, guru membimbing peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bagian reflection dengan jujur melalui link Padlet yang saya sediakan. Jadi seperti ini penampilan link Padlet. Mohon maaf. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi pada link Padlet yang saya sediakan ini ada beberapa poin yang siswa harus menjawab. Mohon maaf. CTRL-P. Mohon maaf atas kendala baterai yang habis. Bisa kita lanjutkan. Jadi di bagian refleksi ini siswa diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan berupa refleksi diri melalui link Padlet yang sudah saya sediakan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Di sini siswa juga bisa memberikan rating berupa pemberian bintang, mewarnai bintang, color in the stars, menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan pemahaman siswa, sejauh mana pemahaman siswa terkait vertatory exposition, apa yang akan mereka lakukan, apa yang sudah bisa mereka lakukan, dan apa yang mereka pelajari. Seperti itu. Baik, kembali lagi pada modul ajar. Bagian refleksi sudah sesuai. Di sini saya mengganti guru bahasa Inggris menjadi nama saya. Kemudian untuk lampiran ini saya menyesuaikan dengan video untuk tugasnya. Untuk activity itu saya menambahkan untuk tugas siswa diminta untuk mengerjakan latihan melalui Kahoot. Mohon maaf. Melalui Kahoot. Selanjutnya untuk activity selanjutnya saya setuju dengan apa yang ditulis oleh guru pamong saya. Jadi hanya saya menambahkan untuk activity yang kedua. Nah, hanya saja untuk lampiran selanjutnya ada yang saya ubah, yaitu untuk rubrik penilaian, karena sepertinya di sini tidak ada rubrik penilaian dari modul ajar sebelumnya. Saya menambahkan rubrik penilaian berupa pembuatan mind map dengan kriteria berikut, dengan deskripsi yang terlampir maksimal 20 poin. Juga rubrik penilaian pembuatan teks vertatory exposition secara berkelompok dengan kriteria berikut, dengan deskripsi terlampir maksimal 30 poin. Dan juga ada presentasi 30 poin dengan kriteria berikut dengan deskripsinya. Dan yang terakhir adalah pemberian feedback.
maksimal poinnya adalah 20 poin. Jadi skor akhirnya siswa akan mendapatkan total 100 poin berdasarkan kriteria dan juga deskripsi yang mereka dapatkan. Untuk lampiran 4, untuk sumber-sumber materi pembelajaran, glosarium, daftar pustaka, dan juga sumber internet, saya sesuaikan dengan apa yang sudah saya lampirkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya harap dengan modifikasi yang saya buat ini, perencanaan pembelajaran untuk kelas 12 mengenai materi hortatory explanation, siswa mampu dapat lebih responsif terhadap konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik sekaligus mendorong keterampilan literasi digital, kolaborasi, dan berpikir kritis siswa. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting. Thank you.